Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan Raudhah, Mimbar Nabi, Tiang Mukhalaqah, Tiang Aisyah. Sumber buku Sejarah Madinah Munawwaroh, penulis Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Keutamaan Raudhah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, antara rumahku dan mimbarku adalah taman Raudhah dari taman-taman surga, dan mimbarku di atas kolam. Sahih Bukhari nomor 1888. Menurut sebagian ulama salaf, antara mimbar dan rumah Rasul menyerupai taman dari taman-taman surga. Sedangkan pendapat lain meyakini bahwa Raudhah tersebut di akhirat kelak benar-benar akan berpindah ke surga. Ulama lain mengatakan ia bagikan taman dari taman-taman surga dalam hal turunnya rahmat dan tercapainya kebahagiaan. Keutamaan mimbar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya mimbarku berada di sebuah pintu dari pintu-pintu surga. Riwayat lain mengatakan, sesungguhnya tiang-tiang mimbarku ini menjadi pahala di surga kelak. Hadis Sahih Sunan Nasai. Keutamaan tiang mukhalaqah. Letaknya menempel di mihrab Nabi, yaitu tepatnya di bekas batang korma yang sering digunakan Nabi ketika khutbah maupun sholat. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sholat dekat batang korma, sebab dulu masjidnya terbuat dari pelepah korma. Beliau juga berkhutbah pada batang itu sampai seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau izinkan kami buatkan sesuatu untuk berdiri di hari Jumat, agar orang bisa melihat dan mendengarkan suaramu?" Beliau berkata, "Ya, maka dibuatlah 3 tingkat." Setelah dibuat, mimbar itu diletakkan di tempat berdiri Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW akan menuju mimbar, beliau melewati batang korma yang dulu digunakannya berkhutbah. Tatkala dilewati, batang itu menjerit hingga terbelah. Saat jeritan itu terdengar, Rasulullah SAW turun dan mengusapnya dengan tangan hingga tenang. Kemudian kembali ke mimbar. Bila sholat, beliau juga sholat di tempat itu. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa suara jeritan itu seperti suara rintihan onta yang sedang hamil 10 bulan. Sunan Ibnu Majah nomor 1414, Sahih Bukhari nomor 3585. Imam Hasan al-Basri jika menceritakan mimbar ini, beliau menangis seraya berkata, "Wahai manusia, batang korma saja merintih merindukan Rasulullah SAW, meminta beliau kembali ke tempatnya. Kalian mestinya lebih merindukan pertemuan dengan Rasulullah SAW." Syarah al-Sifa lil Al-Qari. Keutamaan tiang Aisyah. Dinamakan dengan tiang Aisyah radhiyallahu anha karena beliaulah yang menunjukkan tempat tersebut. Dari Aisyah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ada sebongkah tanah di samping tiang itu, mukhalaqah, di Masjid Nabawi. Seandainya orang tahu, mereka akan melakukan undian memperebutkan tempat itu untuk sholat. Makanya dinamakan dengan tiang undian." Majma' al-Zuwaid. Tiang Abu Lubabah. Dinamakan demikian karena Abu Lubabah bertekad mengikat dirinya pada tiang itu setelah dirinya membeberkan rahasia kepada Bani Quraidah, di mana Bani Quraidah meminta kepada Nabi agar mengirimkan Abu Lubabah untuk diajak bernegosiasi. Dan mereka berkata, "Wahai Abu Lubabah, kami akan tunduk pada kekuasaan Muhammad." Abu Lubabah memberikan isyarat, jika dihukum Rasulullah SAW yang mereka pilih, mereka pasti dihukum mati. Kemudian mereka diminta diadili oleh Sa'ad ibn Mu'az. Ketika dia sadar bahwa dirinya mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dia bersumpah tidak akan melakukan apa-apa sampai menemui ajal atau Allah memberikan taubat. Dia pergi ke masjid dan mengikat dirinya pada sebuah tiang selama 9 hari
sampai jatuh pingsan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan taubatnya kepada Rasulullah SAW. Orang pun mengabarkan kepada Abu Lubabah perihal itu dan ingin melepaskan ikatannya. Namun dia bersumpah bahwa talinya tidak akan dilepas kecuali oleh Rasulullah SAW. Akhirnya beliau SAW yang melepaskan ikatan itu. Setelah lepas, ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya telah menazar untuk mensedekahkan hartaku." Nabi pun menjawab, "Sepertiganya saja engkau sedekahkan sudah mendapat pahala." Kamar Aisyah radhiyallahu an adalah tempat di mana Nabi SAW dan kedua sahabatnya dikebumikan. Di kamar itu juga terdapat tempat atau makam keempat yang kelak akan digunakan untuk Nabi Isa alaihissalam. Kisah seputar pemakaman. Aisyah radhiyallahu an, salah seorang istri Nabi SAW berkata, "Aku bermimpi melihat 3 rembulan jatuh di kamarku. Maka aku ceritakan mimpiku itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Rasulullah wafat dan dikuburkan di rumahnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Aisyah radhiyallahu anhu, 'Inilah salah satu rembulanmu itu, dan inilah yang terbaik.' Sedangkan dari Malik dikisahkan bahwa Rasulullah SAW wafat pada hari Senin, dikuburkan hari Selasa, dan orang mensolatinya secara sendiri-sendiri. Tidak ada seorang pun yang menjadi imam. Ada yang berkata, kuburkan saja di mimbar. Yang lain menimpali, kuburkan saja di baqi. Maka setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang dikuburkan kecuali di tempat di mana ia wafat. Dan digalilah tempat itu di mana Nabi wafat, yaitu di kamar Aisyah. Ketika sedang dimandikan, orang-orang hendak membuka bajunya. Tiba-tiba mereka mendengar suara, jangan kalian lepas baju itu. Maka baju Rasul pun tidak dilepas hingga selesai dimandikan. Muwatta Malik bab Maja'a Dafan al-Maid. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat. Beliau dikuburkan di kamar Aisyah di samping Rasulullah SAW, sebagaimana telah diwasiatkannya sendiri. Dialah rembulan kedua dalam mimpi Aisyah radhiyallahu anhu. Ketika menjelang wafatnya, Umar ibnu Al-Khattab berkata kepada anaknya, Abdullah radhiyallahu anhu, pergilah ke Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu dan katakan, Umar menyampaikan salam kepadamu dan mohonkanlah agar aku dapat dikubur bersama sahabatku. Aisyah radhiyallahu anhu pun menjawab, sebenarnya aku menginginkannya untuk diriku sendiri dan hari ini aku tidak menginginkannya lagi. Ketika Abdullah radhiyallahu anhu kembali, ia berkata, Aisyah radhiyallahu anhu telah mengizinkannya untuk mewahai Amirul Mukminin. Umar pun menimpali, tidak ada sesuatu yang lebih penting bagiku daripada tempat peristirahatan itu. Sahih Bukhari nomor 1392. Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dalam Taurat tertulis sifat Muhammad SAW dan Isa ibnu Maryam tertulis pula akan dimakamkan bersamanya. Menurut Abu Maudud bahwa di kamar Aisyah masih cukup untuk satu makam lagi. Jami' al-Tirmizi nomor 3696.